Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project semua di mana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Seperti yang sudah diketahui, bahwa proyek Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Tol Getaci, adalah proyek jalan tol terpanjang di Indonesia sepanjang 206,65 km, telah menarik minat investor dari berbagai negara. Bahkan tidak hanya dari Asia, investor dari Amerika dan negara lain pun menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam proyek ini. Sejauh ini sudah banyak dan dari dalam dan luar negeri ada, ungkap Sony Sulaksono, anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Ia menambahkan bahwa BPJT telah berdialog dengan investor dari berbagai negara, termasuk Australia, China, Timur Tengah, Malaysia, Hong Kong, dan Kanada. Ketertarikan investor ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi dari proyek Getaci. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka akses ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun sayang, dari sekian banyaknya calon investor tersebut baik yang dari dalam negeri ataupun luar negeri, jika melihat pengumuman oleh BPJT yang banyak diberitakan di beberapa media online, terkait proses evaluasi calon konsorsium untuk pengerjaan proyek tersebut telah diumumkan, bahwa perusahaan atau konsorsium yang mengajukan ikut dalam lelang proyek tersebut tidak lulus prakualifikasi. Pengumuman ini secara resmi disampaikan pada tanggal 20 Mei tahun 2024, kegagalan perusahaan dan konsorsium tersebut dalam memenuhi kriteria prakualifikasi menandakan bahwa proyek jalan tol Getaci belum menemukan mitra yang memenuhi standar yang ditetapkan. Lantas jadi timbul pertanyaan, jadi bagaimana kelanjutan proyek tol Getaci, proyek yang sangat diharapkan kehadirannya oleh berjuta-juta warga Indonesia ini? Untunglah telah ada pernyataan yang menyejukkan dari BPJT selaku Badan Pengatur Jalan Tol di Indonesia, bahwa pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Tol Getaci akan tetap dilanjutkan meski hingga saat ini belum mendapatkan investor. Ini karena jalan tol itu sudah masuk PSN atau Proyek Strategis Nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Demikian disampaikan anggota BPJT dari unsur pemangku kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Karena itu, kami akan kembali membuka lelang untuk mencari calon investor proyek tersebut, ujarnya. Menurut Sony, yang juga ketua panitia pelelangan, pihaknya akan memperbaiki sistem prakualifikasi untuk menemukan investor yang lebih kompeten. Pemerintah menargetkan penggarap proyek ini sudah ditetapkan pada Agustus tahun 2024, ujarnya. Sony menegaskan pihaknya akan bergerak lebih cepat karena pengerjaan proyek ini sudah diundur beberapa kali.